الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka haditsul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah, wa akwabum mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa jarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir, lasta 'alaihim bimusaytir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum, thumma inna 'alaina hisabahum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im alal mustafa wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ayyuhal jam'ul karim, a'azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya, taufiknya serta inayahnya. Di pagi yang berbahagia ini, di 1 Syawal, Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sampai-sampai tidak mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ahibati fillah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di pagi ini, di hari ini, hati manusia bercampur aduk, di mana di satu sisi kita berbahagia kita yang sudah subhanallah, Allah berikan kepada kita keutamaan yang sangat besar, berjumpa dengan syahrul Ramadan. Berbahagia kita yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita 30 hari menahan lapar. Berbahagia kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita bisa menahan sakitnya kehausan di terik siang. Bergembira kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menahan syahwat selama 30 hari lamanya. Berbahagia kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita bagi orang-orang yang ia tahan lelahnya untuk membaca Al-Quran. Berbahagia kita bagi orang-orang yang ia tahan kantuknya, ia tahan letih kakinya untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan berbahagia dia bagi orang-orang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan berbahagia mereka bagi orang-orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang-orang fakir selama bulan Ramadan. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh bifadlillah, dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita selama bulan Ramadan. Akan tetapi kesedihan pun ada di hati kita ketika Ramadan telah pergi dari kita. Insya Allah tahun depan dia akan datang lagi. Akan tapi tidak ada yang menjamin kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan. Sedih di antara kita, ada wajah-wajah yang terbayang di mata kita, senyumannya masih terasa di pelupuk mata kita. Ada kawan-kawan sejawat kita, ibu bapak kita, saudara-saudari kita, kekasih pasangan kita, suami istri, anak-anak kita yang kita harapkan kehadirannya pada hari ini. Dan kita harapkan mungkin nanti setelah pulang dapat kita cium keningnya, dapat kita peluk tubuhnya, dapat kita cium tangannya. Akan tapi pada hari ini mereka tidak ada di antara kita. Mereka telah pergi ke maharibaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita ungkapkan kecuali kita doakan mereka. Allahumma ighfir lahum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum riyadatum min riyadil jannah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka dari kalangan mayit-mayit, dari kalangan kaum muslimin. Dan semoga kubur-kubur mereka menjadi taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa menyingkap kesedihan kita kecuali dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ayyuhal jam'ul karim. Ramadan telah berlalu. Akan tapi kehidupan kita terus berlanjut. Masih ada bulan Syawal, masih ada bulan Dzulqa'dah, masih ada bulan Dzulhijjah, dan terus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Adapun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terus kita beribadah kepada Allah sampai kematian datang menjemput kita. Dan jangan sampai kita menjadi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bi'sal qaum. Di antara seburuk-buruk kaum adalah la ya'budu rabbahu illa fi Ramadan. Dan ada manusia yang mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Padahal Tuhan yang dia sembah di Ramadan, Tuhan yang dia sembah di bulan Syawal, Tuhan yang dia sembah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya adalah Tuhan Rabbuna Jalla fi'ula, adalah Tuhan yang sama. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa nilai Ramadan yang mesti kita lestarikan, mesti kita bawa di luar Ramadan, kita bawa di bulan Syawal, kita bawa di bulan Dzulqa'dah, dan seterusnya dan berikutnya. Apa di antara yang pertama nilai-nilai Ramadan yang mesti kita bawa? Bahwasanya Ramadan, ahibbat fillah, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan 30 hari Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan dan minum. Padahal makan dan minum halal bagi kita. 30 hari dari tulu'is syamsi min maghribiha, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, kita diminta untuk menahan syahwat kita. Padahal istri-istri kita nikahi dengan akad yang sah, dengan akad yang benar. Apa sebabnya? Ta'atan li amrillah, karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal fudala rahimani wa rahimakumullah. Maka ketakutan ini harus kita bawa sampai luar Ramadan. Ketakutan adalah puncak tertinggi keimanan seorang hamba. Al-khaufu wal khasyah adalah nilai tertinggi dalam keimanan. Disebutkan bahwasanya ihsan. Apa itu ihsan? Tingkatan tertinggi dalam keimanan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwasanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Muraqabatullah, menanamkan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang istri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan durhaka kepada suaminya. Seorang suami jika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan membiarkan istrinya keluar tanpa izinnya. Seorang anak jika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berbuat durhaka kepada orang tuanya. Seorang ayah jika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan membiarkan anak perempuannya keluar tanpa mahram, keluar membuka aurat, membuka helai rambutnya. Jika seorang pemimpin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menyia-nyiakan amanahnya. Jika seorang pedagang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan curang kepada timbangannya. Man ghassana falaisa minna. Takut adalah puncak tertinggi keimanan seorang hamba. Jika seorang itu sudah takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat Nabi kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wahai Mu'ad, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, di mana saja, tatkala ramai, tatkala kau bersendiri, takut kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Akan ada satu kaum atau seorang manusia nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis, la'alamanna min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin kajibali tihamah bidon.
Akan ada masanya orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia datang membawa pahala yang sangat banyak. Dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala puasanya, pahala sedekahnya dan lain-lainnya, sampai pahalanya menumpuk seperti gunung Tihamah. Faja'alahu Allahu haba'an mansura. Tapi yang menjadikannya, Allah Subhanahu wa taala jadikan pahala yang begitu banyaknya tersebut hancur lebur seperti debu yang bertebaran. Maka para sahabat merinding bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana wajirhum alaina." Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami bagaimana sifat mereka, bagaimana bisa pahala yang begitu banyaknya hancur lebur ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka sama seperti kalian. Mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, mereka sholat malam. Akan tapi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza khalau bimaharimillah," jika mereka bersendiri dengan kemaksiatan, bersendiri dengan keharaman, bersendiri dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, intahakuha, mereka kerjakan kemaksiatan tersebut, mereka terjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati fillah, senantiasa ketakutan ini kita tanamkan dalam diri kita. Tidaklah kita mengambil pelajaran dari manusia pertama, Adam alaihi salam, dan anak-anaknya. Dikisahkan bahwasanya Qabil ingin membunuh Habil, ingin memenggal kepalanya Habil. Dan disebutkan kisah ini, diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayya liaqtulak." Ketika Qabil ingin melemparkan batu ke kepalanya Habil, maka Habil katakan, "Wahai saudaraku, bukankah aku manusia yang kuat? Bukankah aku bisa membalasmu? Aku bisa membunuhmu terlebih dahulu. Akan tapi apa yang menghalangiku? Inni akhafullahu rabbal alamin." Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihi salam didatangi seorang wanita, imra'atun aziz, yang memiliki kemuliaan, istri seorang raja, diajak berzina, dia menolaknya. Apa sebabnya? Inni akhafullah, aku takut pada Allah. Di antara 7 yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika manusia nanti digiring oleh Allah di padang mahsyar, yauma tasyaqqaqul ardu anhum sira'an dzalika hasrun. Pada waktu itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, yang matahari hanya sejengkal dari ubun-ubun kepalanya. Tidak ada yang namanya naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan kepada siapa? Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun da'athu imra'atun dzati mansibin wa jamalin qala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki nasab yang baik, orang kaya, akan tapi dia mengatakan, aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibati fillah, senantiasa kita memohon, senantiasa kita minta kepada Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma qsim lana min khasyatika ma taqulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan sedikit rasa takut kepada kami yang akan menghalangi kami untuk bermaksiat kepadamu. Jika kita takut dengan atasan, ada kalanya atasan itu tidak memperhatikan kita. Jika kita takut dengan manusia, ada kalanya manusia itu lalai. Jika kita takut dengan CCTV, ada kalanya CCTV itu rusak. Akan tapi jika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak tersentuh padanya rasa kantuk dan rasa lalai. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara nilai-nilai Ramadan yang mesti kita lestarikan, kita bawa sampai luar Ramadan, bahwasanya Ramadan, ahibati fillah, menanamkan rasa peduli kepada manusia. Tidakkah 30 hari kita merasakan lapar? Tidakkah 30 hari kita merasakan haus? Mungkin di antara kita ada yang Allah beri kelebihan harta, Allah beri kelebihan nikmat. Mungkin dia tidak pernah merasakan
laparnya saudara-saudara kita yang ada di Suriah sana, saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina sana, saudara-saudara kita yang ada di Uyghur Cina sana. Kelaparan mereka, sakitnya rasa lapar, perihnya rasa haus, mungkin kita tidak pernah merasakannya. Akan tapi dengan adanya Ramadan mengajarkan kepada kita, menanamkan kepada kita bahwasanya kita harus peduli kepada manusia. Maka disebutkan dan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa bil mu'min, tidak sempurna keimanan seorang manusia, alladzi bata sab'an, yang dia bisa tidur dengan kenyang, wajaruhu ja'iun ila jambihi, akan tapi tetangganya, akan tapi saudaranya, akan tapi kerabatnya dalam kondisi kelaparan dan dia tahu hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang manusia sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita miliki hakikatnya ada sedikit hak orang-orang yang membutuhkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita. Apa tujuannya? Kelak dia akan menjadi teman kita dalam gelapnya kubur. Kelak dia akan menjadi teman kita dalam sempitnya barzah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalannya, habis amalannya, tidak bisa lagi dia berbuat amal yang lain-lainnya. Akan tapi ada yang mengalir terus, illa min salas, kecuali 3 saja. Di antaranya adalah sedekahun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, yatba'ul mayyit salasun, yang ikut menuju ke kuburan mengantarkan orang yang mati itu ada 3. Ahluhu wa maluhu, mungkin hartanya ikut, mobil-mobilnya ikut mengantarkan dia. Kemudian istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya pun ikut mengantarkan ke pemakamannya. Akan tapi kata Rasul, yarji'an isnani, 2-nya kembali, yang 2 akan pulang. Wa yabqa wahid, dan yang tetap bersama kita dalam gelapnya kubur hanyalah amaluhu, amalnya. Maka ahibati fillah, senantiasa kita tanamkan rasa peduli kepada manusia sampai luar Ramadan. Tidakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tatkala ditampakkan pada Rasul neraka dan beliau melihat banyak wanita, maka apa kata Rasul? Ayyuhan nisa tasaddaqna, wahai perempuan, bersedekahlah engkau, pedulilah engkau kepada fakir dan miskin, pedulilah engkau kepada kaum muslimin. Tasaddaqna, bersedekahlah. Fa inna sadaqah yudfi'u ghadaballah, karena dengan bersedekah dapat memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, walaupun nilai-nilai hikmah-hikmah dari Ramadan sangat banyak, akan tapi tidak mungkin kita sebutkan semua sekarang. Maka di antara yang terakhir, yang ketiga, nilai-nilai dari Ramadan adalah memakmurkan dan menghidupkan masjid. Tidakkah 30 hari, 30 malam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk sholat malam. 30 hari kita kumpul di masjid untuk sholat tarawih, menangis, memohon, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara berhasilnya Ramadan bukan ramainya masjid di saat Ramadan saja, akan tapi masjid selalu ramai di luar-luar Ramadan. Di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah selalu ramai, diisi oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pun di antara 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah adalah mereka orang-orang yang senantiasa sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara 7 yang mendapat golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah seorang manusia yang hatinya terpaut dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jasadnya boleh ada di kantor, jasadnya boleh ada di pasar, jasadnya boleh ada di kebun, akan tapi ketika dia mendengar panggilan Allah, hayya 'alas shalah, dia seru, dia jawab panggilan tersebut, dia datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, tidakkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut, manusia yang tidak pernah meninggikan suaranya,
Akan tapi ketika Rasulullah SAW menjumpai orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, la yantahiyanna, maka beliau teriakkan, keraskan suaranya, berhentilah kalian datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian masih mengulanginya, la uharriqanna buyutahunna, maka jika kalian masih mengulanginya, akan kubakar rumah-rumah kalian. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara nilai-nilai Ramadan yang mesti kita lestarikan, yang mesti kita bawa sampai luar Ramadan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri kita, saya pribadi, dan bagi para jamaah sekalian. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kesungguhan kita Allah memperkenankan kita untuk berjumpa lagi dalam Ramadan di tahun-tahun selanjutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan amal-amal kita, menetapkan puasa kita, menetapkan sholat kita, menetapkan sedekah kita, dan menetapkan amal-amal ibadah kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya berharap semoga nasihat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayatana ziyadatan fi kulli khair waj'al mautan rohatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa taqabbalallahu siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa kullu a'malina. Taqabbalallahu minna wa minkum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.